Salam Sobat Kairos terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sobat Kairos yang terkasih, sebuah komunitas gereja di sebuah desa daerah Pennsylvania, Amerika Serikat, yaitu kaum Amis, menjadi sorotan di media sosial saat itu pada Oktober 2006 tepatnya. Ketika terjadi sebuah tragedi insiden penembakan yang mengakibatkan 5 anak tewas dan 5 anak lainnya terluka. Charles Robert selalu dibayang-bayangi oleh kematian anaknya sehingga ia sulit menerima kenyataan tersebut. Hal itulah yang membuat Charles berniat jahat dengan mendatangi sebuah sekolah dan menembaki anak-anak yang sedang belajar saat itu. Dan setelah membunuh anak-anak itu, ia pun menembak dirinya sendiri. Namun yang paling menarik perhatian dari tragedi tersebut, sehingga mengangkat peristiwa itu menjadi sebuah film tahun 2010, adalah ketika orang-orang Amis yang menjadi korban penembakan itu mengirimkan beberapa orang ke rumah Charles, karena istrinya pasti akan menjadi bulan-bulanan orang banyak. Namun kedatangan mereka bukan untuk menuntut istri Charles, tetapi sebaliknya, mereka memberi pengampunan, bahkan mereka juga menghadiri pemakaman Charles dan memberikan penghiburan bagi keluarganya. Tidak hanya sampai di situ, kaum Amis juga mendirikan yayasan untuk kelangsungan hidup anak dan istri Charles. Dan hubungan baik selalu terjalin antara keluarga Charles dan kaum Amis. Ketika berita itu tersiar, sontak menimbulkan kehebohan dan telah mengguncang jiwa banyak orang. Film yang berjudul Amish Grace tersebut memberikan pesan yang sangat bermakna, bahwa pengampunan hanya terjadi dari hati yang terbuka dan tulus. Sobat Kairos yang terkasih, jika kita diperhadapkan dengan situasi tersebut, apakah kira-kira yang akan kita lakukan? Kita tentu cenderung akan meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Bahkan bila perlu kita menuntut hukum lex talionis, yaitu gigi ganti gigi dan nyawa ganti nyawa. Namun Yesus tidak mengajarkan demikian. Yesus ingin supaya cara hidup setiap orang yang percaya kepadanya dipenuhi dengan kasih dan damai. Dan dalam teks ini Rasul Petrus memberikan petunjuk-petunjuk praktis kepada kita untuk melakukan kasih terhadap sesama dan terhadap Allah. Apabila seseorang melakukan kejahatan kepada saudara, janganlah membalasnya juga dengan kejahatan. Dan jika seseorang mencaci maki saudara, janganlah membalasnya juga dengan caci maki. Lakukanlah hal yang sebaliknya. Jika seseorang berbuat jahat kepadamu, maka lakukanlah yang baik kepadanya. Dan jika seseorang mencaci maki saudara, maka sampaikanlah tutur kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyejukkan. Untuk apa kita melakukan semua itu? Karena itulah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, yaitu untuk memperoleh berkat. Mungkin hal ini akan terkesan aneh bagi kita, karena membalaskan kebaikan kepada setiap orang yang telah berbuat jahat justru akan mendatangkan berkat bagi kita. Inilah keistimewaan kita sebagai pengikut Yesus, bahwa kejahatan yang dibalas dengan kebaikan tidak hanya mampu mengubah orang yang berbuat jahat, dapat menyesali dosanya, tetapi juga melayakkan kita menerima berkat dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita juga akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Pesan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah juga yang menjadi pesan berharga bagi kita untuk menjalani hari ini. Ketika banyak hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dari orang-orang di sekitar kita, tetaplah lakukan yang baik.
Ketika saudara difitnah, dicaci, dihujat, dan dicemooh, tetaplah sampaikan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membangun dan memberkati orang lain. Ingatlah, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikan itu tidak hanya dapat membuat orang lain bertobat dari kesalahannya, tapi juga melayakkan kita menerima berkat, anugerah pengampunan dari Allah, dan memperoleh mahkota kerajaan Allah. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.